bisa menghilangkan bentuk Tuhan, diri Tuhan, rasa Tuhan, tidak akan Tuhan sampai kepada Tuhan. Kalaupun sampai, hanya pada kakinya, pahanya, belalainya. Makanya jadi ribut pertengkaran kita beragama. Kenapa? Belum kapah. Yang satu megang ekor gajah, satu telinga gajah, satu paha gajah. Jadi ribut beragama. Pada semacam tauhid esa, la ilaha illallah. Yang satu masih merasa benar, merasa pintar. Yang satu pun begitu. Karena udah merasa benar, merasa pintar, menyalahkan yang belum benar menurut dirinya. Jadi kalau udah kita tidak merasa, bahkan maaf bahasanya, makanya saya bahasakan, rasa itu bukan Tuhan, tapi rasa itu adalah hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Makanya kalau hanya dengan rasa meraba, inilah bertuhan ribut. Ini maafnya, syarat aslinya apa? Dilihat, diraba, diterawang, maksudnya. Cuman bahasanya itu. Jadi kalau masih gini Tuhan, bisa jayani 1000, bisa 20.000, karena sama barunya, sama keras, kresek-kreseknya Tuhan. Ya, ini yang jadi ribut. Satu buta, satu melihat, ya Tuhan. Apa terjadi ribut? Makanya ada paham mukasafah, musahadah, mahabbah dan ma'rifah. Setelah musahadah, ya, mukasafah aja dah. Asal nampak gini deh Bu, kan beda 50.000 dan 60.000. Seseorang udah dapat memastikan, baru nampak warna birunya saya, bahwasanya itu 50.000. Tapi bagi orang yang dengan rasa dia bertuhan, walaupun itu benar, tapi belum yang sebenarnya, karena masih begini dia, ya Tuhan, hatinya belum bisa melihat kebenarannya. Setelah melihat baru benar, tak ada perdebatan, keributan. Indah rupanya, karena mata melihat mata hati. Benar atau salah yang saya bilang Tuhan. Tapi berjalannya semua itu dengan rasa. Tapi setelah sampai seorang pada rasa, tentunya dia melihatnya, merabanya dengan yang punya rasa. Karena kalau udah dilihat gini Tuhan, nggak ribet lagi, ini uang 50.000 udah jelas. Orang tak dapat kepilah. Mau menyalahkan cemana, memang inilah 50.000 karena telah Tuhan saksikan. Aku bersaksi. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Kan kalau saya bilang Tuhan ya, kan mengaji kita kan mau memakaikan ya ilmu pengetahuan, ilmu fikih, ya, Islam, iman, ilmu tauhid. Udah tasawuf, tarekat, ya kan. Tasawuf itu ajaran tarekat, memperbaiki hati dengan hati tulus dan ikhlas. Kalau tauhid dengan akal, kalau fikih dengan panca indera, ya kan. Rasa pun dengan panca indera kan. Makanya tubuh, roh, hati, akal, pikir, nafsu dan rasa. Jadi yang kita rasa tentunya kita lihat kan, ya kan, udah itu ya, kita ingat kalau tak nampak. Kalau udah nampak diingatkan lagi, kalau nampak diingatkan lagi. Apa yang kita lakukan?
Lihat saja, berhadap saja, wajah tu wajhiya fa'aina matwalu fasallallahu. Kalau ingat, nampak karena sudah kenal dekat. Kalau masih jauh hanya kenal nama. Nama itu berdiri di mana? Kan berdiri pada yang punya nama. Makanya saya kajikan, tubuh itu faal, ruh itu sifat. Di hati itulah asma. Dan adanya tubuh roh ya, hati, akal, pikir, rasa, nur dan jad, itulah menunjukkan adanya, itulah sebenar dirinya. Nama Tuhan di mana? Kan di hati itu kan Tuhan, di hati kan. Makanya untuk menggantikan akuan diri Tuhan digantikan dengan nama Allah, 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 Allah di makam latifatul qalbi, dengan proses untuk pembinasan, pembersihan diri, pengakuan diri. Kan itu maksudnya. Jadi nggak dikerjakan ya tak tahu lah Tuhan. Makanya saya bilang tadi, anak kecil pun kalau menyebut Allah, Allah itu pandai tahu. Suruhlah dia nyebut. Sebut Allah, nah pasti disebutnya itu. Tapi samakah anak-anak dengan dewasa yang menyebut? Beda. Inilah tujuan kita mengkaji tauhid. Yang seperti yang katakan orang tadi, apa bahasanya? Untuk apa lagi mengaji tauhid? Orang Allah sudah esa. Benarnya yang dibilang, manusianya tidak mentauhidkan Allahnya, Tuhannya, makanya diberitahukan, disampaikan, itu kadang bisa terjatuh ya Tuhan. Orang kenal Allahnya jauh katanya, tapi yang berkata ini wajib diimani karena Rasulnya, Al-Quran yang tinggalkannya kan itu kan. Makanya kita imani. Coba rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Ini kan dalil daripada malaikat. Ya Rasul, apakah itu Islam? Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, zakat, naik haji, ya Tuhan. Itu kan rukun Islam kan Tuhan. Ditanya lagi, apakah itu iman? Iman itu percaya kepada adanya Allah. Sampailah yang ke-6, hari kiamat ya Tuhan. Ditanya lagi, apa itu insan? Insan itu seolah-olah beramal, melihatnya. Apabila tidak melihatnya, yakinkan bahwasanya Allah melihatmu. Jadi Islam, iman dan ihsan, itulah cara memakaikannya untuk mendapatkannya, untuk bisa melaksanakannya harus belajar fikih, tauhid dan tasawuf. Tidak bisa dipisah. Kalau hanya sekedar ucapan, semuanya bisa. Apalah sulitnya mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang kusembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan pesuruh Allah. Ya. Kalau semua begitu, kita bertuhan. Itu yang saya katakan. Kita berjalan dengan jalan umum, pasar umum, sama derajat, maafnya, derajat kita dengan anak ibu yang SD itu, Bu. Iya Tuhan. Anak ibu ngomong, Mak, bintang itu kecil ya Mak.
Orang sebatas akal pikirnya, ya, kemampuannya dia memahaminya. Datang ibu apa? Datang si abang apa bahasa? Enggak deh, bintang itu besar deh. Cuman si abang nggak melihat, cuman mau besar. Karena jauh deh, kata si abang pada si adik. Datang si adik si abang bertanya, mak, kata si abang bintang itu besar mak. Orang adik bilang mak, kata adik bintang itu kecil mak. Makanya saya bilang bintang itu besar. Kata si mak ngomong, nah di antara dua orang tadi, besar kecilnya bintang itu karena jarak tempuh ataupun jarak pandang kita melihatnya. Nah, ya kan? Jadi kalau jarak pandang ahli balik sama dengan anak-anak, sama sholatnya. Ngeri kan Tuan? Sesak saya kan lemas. Salah? Tidak. Kalau hanya artinya mengucapnya saja, ini tegas saya bilang Tuhan, salah tidak, tapi kurang baiknya. Karena itu tadi, fikih tauhid dan tasawuf tidak dapat dipisahkan. Sejalan itu. Oh, jamnya Tuhan, keras ya.